Breaking news ya teman-teman, ini adalah tahapan penyiapan sekolah rakyat. Nah, rekrutmen tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan kependidikan itu bulan Maret sampai Mei 2025. Apakah teman-teman tertarik? Segera persiapkan diri ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Video kali ini saya akan share informasi terkait sekolah rakyat, di mana saya akan share atau membagikan tahapan penyiapan sekolah rakyat, khususnya yaitu rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang nantinya akan dimulai bulan Maret sampai Mei 2025. Bagi teman-teman yang tertarik, segera ya persiapkan diri. Baik teman-teman, di sini memang sekolah rakyat itu digadang-gadang oleh Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, dengan urgensi sekolah rakyat. Yang pertama, urgensinya untuk mendirikan sekolah rakyat yaitu masalah kemiskinan dan miskin ekstrim di Indonesia, di mana menurut data jumlah penduduk miskin ekstrim itu per September 2024 itu sebanyak 3,17 juta penduduk atau 1,13%. Di mana sebanyak 74,51% itu kepala rumah tangga miskin ekstrim berpendidikan SD ke bawah. Kemudian sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrim itu berusia 30-49 tahun dan 25,18% adalah lansia. Dan mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim bekerja di sektor pertanian 53,55%-nya. Kemudian yang bekerja di sektor informal itu 59,54% ya teman-teman. Kemudian di sini urgensinya yang kedua yaitu masalah kemiskinan dalam konteks pendidikan. Angka putus sekolah ya meningkat menjadi 78.468 anak. Kemudian capaian tertinggi APS atau angka putus sekolah berada di jenjang SMA sederajat sebesar 1,02%. Ini data BPS 2024. Kemudian 86,30% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA, SMK, MA atau yang sederajat, namun 33,21% diantaranya putus sekolah. Kemudian sekitar 730 ribuan siswa SMP itu dinyatakan lulus tidak melanjutkan atau LTM ya. Ini berasal dari data PD peserta didik.data.kemdikbud Januari 2025. Kemudian 76% keluarga itu mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi ya. Dan 8,7% itu diantaranya dikarenakan anak harus mencari nafkah dan faktor keluarga. Jadi di sini sekolah rakyat itu negara hadir ya. Sekolah rakyat itu merupakan program bahwa pemerintah atau negara itu hadir untuk mengentaskan kemiskinan ini ya teman-teman. Jadi di sini pada negara yang sama dan sudah merdeka tapi mengalami kondisi yang berbeda. Apa salah mereka? Maka dari itu terbitlah program sekolah rakyat. Nah, bagaimana tahap penyiapan sekolah rakyat? Nah, di sini ya tahapannya. Yang pertama, ini tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini yang pertama pendalaman konsep, penyusunan impres dan cetak biru, kemudian penyiapan tim ini ada di bulan Januari sampai Februari ini. Ini tentunya sudah ya teman-teman, sudah dilakukan. Kemudian tahap pembangunan, penetapan tim formatur, dan di sini saya ambil datanya filenya yaitu data dari tim formatur ya teman-teman, formatur dan satgas. Kemudian perencanaan teknis dan penetapan lokasi. Lokasinya sudah ditetapkan ada 100 sekolah ya, ada 25 kayaknya. 25 di Jawa Timur, 25 di Jawa Barat, 25 di Jawa Tengah kalau nggak salah, dan 25 lainnya itu milik Kementerian Sosial ya. Kemudian nah di sini ya teman-teman, di sini ya untuk rekrutmen, tahap rekrutmen di sini, ini rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian di bulan Maret sampai Mei, di sini adalah pendaftaran calon peserta didik. Jadi bulan Maret, ya bulan Maret, nah bulan ini Maret sampai Mei, insya Allah mungkin bulan April ini akan sudah ada rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan tahapan penyiapan sekolah rakyat. Artinya masa tenggang dari Maret sampai Mei ya, Maret sampai Mei itu ada pada
tahapan ini ya teman-teman, rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan sekaligus pendaftaran calon peserta didik. Kemudian di Mei Juni setelah terseleksi ya barulah pelatihan manajemen sekolah ya, pelatihan manajemen sekolah, ada pelatihan tenaga kependidikan dan juga uji coba KBM, kegiatan belajar mengajar. Jadi di bulan Mei Juni ini yang lulus tenaga pendidik, yang guru yang sudah lulus di dalam tahap penyeleksian ini ya, rekrutmen ini akan diberikan pelatihan manajemen sekolah dan juga pelatihan tenaga kependidikan. Jadi pelatihan manajemen sekolah ini mungkin bagi kepala sekolah dan juga guru mungkin ya, dan juga pelatihan tenaga kependidikan ya, kemudian uji coba KBM-nya. Kemudian di tahapan pengembangan di sini, di tahapan pengembangan ada pelaksanaan KBM tahun ajaran baru. Ini dimulai dari Juli ya. Jadi Juli ini sudah masuk ke tahapan pengembangan, yaitu terdiri dari pelaksanaan KBM-nya langsung, kemudian pengembangan lanjutan, mungkin dari evaluasi, ada refleksi, evaluasi, aksi, refleksi, evaluasi, dan aksinya juga ada perbaikan-perbaikan, sehingga ini di bulan Juli ini ada tahapan pengembangan seperti apa ya, kita tunggu saja di bulan Juli ini ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk tahap rekrutmen ini ada pada bulan Maret sampai Mei ya teman-teman. Jadi teman-teman, jika misalnya teman-teman itu siap untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan untuk sekolah rakyat, silakan segera siapkan diri. Dan sampai saat ini masih belum ada persyaratan khusus, ada tapi itu tidak berbentuk tidak berbentuk juknis ya, petunjuk dan teknis, hanya ada berita berseliweran kalau katanya itu sekolah rakyat itu akan diisi oleh guru-guru yang guru penggerak, ada yang juga di berita itu ya, di berita mainstream itu ada yang katanya lulusan harus lulus PPG dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk juknisnya atau petunjuk teknisnya tentang rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan itu masih belum ada. Kita tunggu aja ya teman-teman, katanya bulan April, mungkin setelah Lebaran itu akan turun. Kita informasikan lagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang berkenaan dengan sekolah rakyat. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman tertarik pada program sekolah rakyat para guru, entah itu guru penggerak atau lulusan PPG ataupun guru apapun ya, silakan persiapkan diri. Nanti persyaratannya mungkin ada update terbaru, bisa langsung go. Baik, itu mungkin ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada informasi tambahan, teman-teman silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.